Akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang masuk ya seputar rekomendasi tablet untuk anak. Dan hari ini gue bakal share salah satu tablet terbaik ya yang bisa teman-teman pilih untuk anak dan keluarga di tahun 2026 ini. Dan ini adalah Underpad X8B, tablet terbaru dengan harga terjangkau dari Under. Tetapi kenapa tablet ini cocok dipilih ya untuk anak dan keluarga? Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Dan memilih tablet untuk anak pertimbangannya memang sangat berbeda ya dengan memilih tablet untuk orang dewasa seperti kita, karena kebutuhan dan perlakuan anak ke tablet ini juga berbeda. Jadi dua kali ya gue beliin tablet yang harganya cukup mahal untuk anak, endingnya cukup mengenaskan teman-teman. Ya meskipun masih bisa dipakai ya, tetapi satunya melengkung karena nggak sengaja keinjek di kasur ya waktu main sama adiknya. Dan satunya lagi ketumpahan air dari botol minum yang membuat layar, speaker, dan kamera depannya jadi bermasalah. Meskipun semua terjadi karena ketidaksengajaan ya, tetapi dari situ gue belajar kalau keawetan dan durabilitas itu jadi salah satu pertimbangan yang paling penting saat memilih tablet untuk anak. Dan disinilah Underpad X8B terlihat beda. Yes, di rentang harga 2-3 jutaan, Underpad X8B ini punya durabilitas yang sangat tinggi teman-teman. Material bodinya ini full metal unibody, sangat kokoh dan solid. Teman-teman bisa langsung rasakan ya saat bodinya ditekan, bener-bener rigid, nggak ada flex sama sekali. Framenya flat ya yang menambah kesan boxy dengan warna space gray merata di keseluruhan metal body. Nah, yang bikin tablet ini cocok ya jadi tablet untuk anak adalah ketahanannya terhadap banyak sekali perlakuan ekstrim. Dia tahan ya seandainya tanpa sengaja keinjak atau didudukin anak, tahan juga saat nggak sengaja tersenggol dari meja atau terjatuh ya saat dibawa anak, dan layarnya ini juga tahan goresan, tahan ketukan-ketukan keras yang kalau anak lagi in the zone ya, saat main game terkadang bisa cukup keras saat tap-tap layar, termasuk tahan kena tumpahan air juga. Ini hal-hal yang mungkin terdengar ekstrim ya dan nggak akan kita lakukan ke tablet yang kita punya, tetapi bisa kejadian di tablet yang dipakai anak. Secara spesifikasi, durabilitas ini tersertifikasi ya dengan Switzerland SGS Drop Resistant Certification dan Crash Resistant Certification. Dibanding dengan seri sebelumnya, durabilitas ini meningkat banyak, 30% lebih crash resistant, 60% lebih drop resistant, dan 30% lebih splash proof dibandingkan seri Underpad sebelumnya. Durabilitas inilah yang menjadikan Underpad X8B ini cocok ya dipilih sebagai tablet untuk anak dan keluarga. Jadi kita nggak perlu takut tablet ini nggak awet ya saat dipakai anak. Tapi meskipun kuat dan tahan banting, nggak serta-merta membuat tablet ini berat dan bulky. Ketebalannya 7,25 mm dengan berat 499 gram yang terbilang masih ringan ya dan portable untuk dibawa anak, baik ke sekolah atau juga di keseharian. Nah, ada satu kebiasaan yang gue terapkan ya ke anak-anak, yaitu melarang mereka pakai gadget termasuk tablet saat sedang di-charge. Alasan utamanya ya tentu untuk keamanan anak. Karena itu keawetan baterai menjadi pertimbangan penting juga ya saat memilih tablet untuk anak, dan Underpad X8B ini baterainya awet banget teman-teman. Kapasitas baterainya 10.100 mAh yang dari pengujian bisa bertahan sekitar 21 jam ya untuk online video playback dan 164 jam untuk lokal music playback. Di penggunaan normal harian anak, baik untuk keperluan belajar ataupun hiburan, tablet ini bisa bertahan sampai 2 hari lebih. Mode baterainya banyak, ada mode performa, mode balance, power saving, sampai ultra power saving yang bisa dipilih sesuai tingkat keawetan baterai yang kita inginkan. Ini membuat tablet bisa digunakan ya oleh anak dengan aman, baik saat dibawa ke sekolah atau dipakai belajar di rumah tanpa perlu di-charge saat tablet dipakai. Jadi ya chargingnya bisa dilakukan di malam hari atau di waktu-waktu saat tidak digunakan. Kecepatan chargingnya 15 watt yang juga support reverse charging 5 watt ya lewat port USB Type-C dengan kabel dan kepala charger yang langsung disertakan di box pembelian. Kebiasaan charge saat tablet tidak digunakan ini nggak cuma lebih aman ya buat anak sebenarnya, tetapi juga bikin baterai health di tablet ini jadi lebih awet dalam jangka panjang. Terlebih ada fitur seperti safe charging ya yang membuat tablet ini nggak bisa digunakan anak saat di charge. Terus ada juga fitur smart charging dan smart battery capacity ya untuk memaksimalkan usia baterai dari tablet ini dalam jangka panjang. Untuk layarnya, tablet ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 11 inch yang Under sebut sebagai Under Eye Comfort Full View Display. Resolusinya 1920 x 1200 piksel dengan kerapatan piksel 207 ppi.
Bezelnya simetris ya di semua sisi dengan 84% screen to body ratio, ukuran yang terasa pas ya untuk anak-anak, tidak terlampau besar tapi juga tidak terlalu kecil. Tampilan layarnya terlihat bagus untuk berbagai keperluan anak ya, baik untuk baca, menggambar, mengerjakan dokumen, termasuk untuk nonton video pembelajaran atau hiburan juga. Layar ini ditandemkan dengan quad speaker yang udah high-res audio certified ya dengan under Hisense tuning yang untuk tablet di rentang harga ini suaranya terdengar kencang dan imersif, bahkan terdengar enak ya untuk mendengarkan musik. Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back now. Pergerakan layarnya saat di scroll dan di navigasi terasa mulus ya dengan refresh rate 90 Hz. Tetapi yang paling menarik kalau buat anak, layarnya ini ramah di mata dengan adanya dynamic dimming, blue light filter, dan bebas flicker yang secara spesifikasi punya sertifikasi di UV Rainland Low Blue Light dan flicker free. Kita bisa aktifkan ya fitur Eye Comfort dengan sekali tap untuk mengaktifkan blue filter ini. Ada e-book mode juga yang bisa diaktifkan ya kalau pengen baca buku dengan tampilan hitam putih ala e-reader. Dan fitur perlindungan mata atau eye care untuk anak ini malah lebih lengkap lagi ya saat kita buka aplikasi Under Kids. Yes, tablet ini dilengkapi aplikasi khusus ya untuk anak yaitu Under Kids, dan ini jadi semacam space khusus buat anak yang isinya memang terproteksi ya dan teroptimasi untuk digunakan dengan aman oleh anak-anak. Di sini ada banyak aplikasi yang menarik buat anak, misalnya aplikasi voice recorder, kamera, multimedia, aplikasi menggambar yang tampilannya dibuat khas untuk anak-anak. Ada juga Kids Store berisi banyak aplikasi edukasi anak ya dari berbagai macam kategori seperti matematika, cerita, bahasa, dan sebagainya. Dan di sini fitur eye care-nya sangat lengkap teman-teman. Kita bisa aktifkan blue light filter untuk mengurangi blue light di layar, distance alert yang ngasih peringatan ya kalau mata anak terlalu dekat dengan layar, posture alerts yang ngasih peringatan saat anak pakai tablet sambil tiduran. Terus ada juga brightness alert ya yang mengajak anak pindah posisi kalau ruangan di sekitar terlalu terang atau terlalu gelap. Terus ada bumpy road alert juga yang mengingatkan anak untuk berhenti main tablet ya kalau jalanan sedang nggak rata, sampai bisa mengaktifkan e-book mode juga. Dan jarak aman distance alert ini bisa kita ubah sendiri ya dari yang jaraknya dekat, medium, sampai yang jauh. Selain itu kita juga bisa ya atur aplikasi apa yang bisa diakses anak, mengatur limit penggunaan tablet baik limit harian, durasi per sesi, sampai durasi istirahat per sesinya yang bisa diaktifkan untuk sehari penuh atau diatur di jam-jam tertentu aja. Foto dan video ini bisa kita filter ya, mana yang bisa diakses anak dan mana yang tidak. Bisa mengatur anak connect ke wifi apa, bisa connect internet atau tidak, bahkan bisa mencegah anak pakai tablet saat charging dan sebagainya. Semua pengaturan di parental control ini diproteksi oleh PIN ya, jadi hanya orang tua yang bisa akses dan mengaturnya. Anak-anak pun nggak bisa keluar dari Under Kids ini begitu saja ya tanpa memasukkan PIN utama yang kita miliki. Dan kita bisa memberi PIN khusus ya buat anak-anak supaya saat mereka login dengan PIN khusus itu ke tablet, langsung masuk ke aplikasi Under Kids ini. Ini membuat kita bisa pakai tablet ini ya sebagai tablet keluarga juga. Jadi anak-anak bisa punya PIN sendiri untuk langsung masuk ke Under Kids ini, sedangkan anggota keluarga yang lain itu bisa masuk pakai PIN utama ke OS utamanya. Yes, Underpad X8B ini menggunakan Magic OS X ya berbasis Android 16 terbaru yang berbagai aplikasinya bisa langsung kita download dari Google Play Store. Secara tampilan dan navigasi, Magic OS X ini simple dan minimalis ya. Kita tinggal swipe kiri dan kanan untuk membuka home screen berisi deretan aplikasi terinstall, swipe ke bawah dari sebelah kanan untuk membuka control center, dan dari tengah atau kiri ya untuk membuka panel notifikasi. Tidak ada app drawer ekstra saat kita swipe ke atas, tidak ada juga Google Newsfeed ya saat kita swipe ke kanan, yang meskipun jadi terlihat sangat minimalis, tetapi kalau dijadikan sebagai tablet untuk anak, kesederhanaan ini malah jadi satu kelebihan karena anak nggak diribetkan ya dengan navigasi yang terlalu rumit, dan yang paling penting nggak terpapar oleh deretan berita tanpa henti yang bisa jadi distraksi ya saat anak belajar dan menggunakan tablet ini. Ada dock di bagian bawah tempat kita bisa pin aplikasi-aplikasi favorit yang sering diakses anak, dan kita juga bisa menambahkan beberapa widget ya dengan berbagai style dan ukuran. Untuk produktivitas, tablet ini mendukung banyak mode multitasking dengan gestur yang cukup fluid. Kita tinggal swipe dan geser aja ke sudut ya untuk memilih mau split screen atau mau floating window. Untuk split screen kita bisa buka dua aplikasi bersamaan secara side by side yang ukurannya bisa kita ubah-ubah ya secara fleksibel.
Terus kita juga bisa buka aplikasi dalam floating window yang bisa kita pindah-pindah dan kita ubah-ubah ukurannya seperti ini. Kita juga bisa menggabungkan split screen dan floating window untuk membuka 3 window sekaligus. Ada app extender yang membuat aplikasi tidak support landscape menjadi tampil bagus ya di tablet ini saat dalam posisi horizontal seperti ini. Saat dihubungkan ke keyboard, tablet ini bisa menggantikan laptop di beberapa tugas ringan ya, seperti mengetik dokumen, membalas email, mengerjakan tugas, dan sebagainya yang seringkali juga diperlukan untuk keperluan sekolah anak. Nah, tablet ini menggunakan chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610 yang dikombinasikan 4 GB RAM dan 128 GB storage dengan ekstra virtual RAM yang diambil dari storage sebesar 4 GB yang di sini disebut Under RAM Turbo. Ada juga varian 6 GB RAM 128 GB storage ya dengan Under RAM Turbo atau virtual RAM 6 GB yang bisa dipilih, dan racikan spesifikasi ini memberikan performa yang lebih dari cukup ya untuk keperluan belajar dan juga hiburan anak. Buat browsing-browsing, buka YouTube, Office Mobile, aplikasi gambar, sampai berbagai game edukasi anak berjalan lancar. Buat multitasking 2-3 Windows sekaligus juga masih lancar, termasuk saat dipakai buat memainkan game-game ringan ya yang sering dimainkan anak seperti Geometry Dash, Subway Surfer, dan semacamnya. Kalau buat gaming yang lebih berat ya seperti CODM, kita masih bisa push di setting grafis very high dengan frame rate medium, atau kita bisa main di setting grafis medium ya kalau frame rate-nya mau yang max. Dan gameplaynya terbilang mulus ya di sini, meskipun gue sendiri nggak pernah ya ngasih game-game FPS seperti ini ke anak, tetapi gue lebih suka ngasih game-game edukasi yang secara kebutuhan performa jauh lebih ringan. Nah, di bezel atas ini ada satu kamera depan 5 megapiksel ya dengan aperture 2,2 fixed focus yang bisa dipakai anak untuk sekolah atau kursus online. Yang meskipun sekarang jarang dilakukan lagi ya, tetapi kamera ini siap dipakai kapanpun diperlukan. Kamera depan ini ditandemkan dengan satu mic di atas ini ya, yang suara hasil rekamannya terdengar jernih teman-teman. Noise di sekitar terdengar diredam ya, jadi lebih minim, dan suara vokal jadi terdengar lebih kuat. Sedangkan di belakang ini ada 5 megapiksel kamera juga dengan aperture 2,2 tetapi udah autofocus yang bisa dipakai oleh anak ya untuk mengambil foto catatan atau juga foto buku untuk disimpan. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman video dan audio ya dari Underpad X8B yang kita rekam menggunakan kamera depan dan juga mic bawaan dari tablet ini. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Kalau gua rekam ya di ruangan yang sebenarnya cukup berisik karena di sebelah kiri itu ada AC yang nyala dan di belakang ada akuarium yang pompanya nyala, filternya nyala. Jadi sebenarnya ada banyak noise di ruangan ini, tetapi mungkin teman-teman dengarnya kualitas audionya clean ya. Dalam artian noise-nya sangat minim karena memang udah ada noise cancellation di tablet ini, dan kira-kira seperti inilah kualitas audio dan juga videonya kalau kita pakai tablet ini buat meeting online atau mungkin dipakai anak untuk sekolah online, dan semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman semua tentang kualitas dari tablet ini. Untuk sensor terbilang lengkap di tablet seharga ini ya. Di sini udah ada sensor temperatur, accelerometer, ambient light sensor, orientation sensor, serta motion detector yang lebih dari cukup ada di tablet anak. Nah, jadi itu ya beberapa alasan kenapa Underpad X8B ini gua pilih sebagai rekomendasi buat teman-teman yang mencari tablet terbaik untuk anak di rentang harga 2-3 jutaan. Selain durabilitasnya bikin nggak khawatir lagi ya tentang keawetan tablet ini, berbagai fitur dan proteksi layarnya juga bikin tablet ini lebih aman dipakai oleh anak. Apalagi dari sisi harga, Underpad X8B ini harganya juga terbilang murah. Untuk link pembelian beserta update harga terbaru bisa teman-teman cek ya di deskripsi video ini. Dan itu yang bisa gua share hari ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silakan sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.